pengampunan Allah itu dimulai dengan caramu mensyukuri semua nikmat. Makanya ayat yang paling banyak di dalam Al-Quran itu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu wahai manusia, yang mana lagi yang kau dustakan? Ayat yang paling sering diulang, Allah mengulangnya sampai 71 kali dalam Al-Quran, 31 kali dalam Al-Quran di surah Ar-Rahman. Padahal Ar-Rahman itu teman-teman cuma 70 sekian ayat. 31 ayatnya itu bercerita tentang orang yang kufur nikmat, orang yang tak pandai bersyukur pada Allah, orang yang lupa cara mengenal Allah. Maka hari ini antum dan saya semua kita hadir ke sini mau tahu apa cara Allah mengampuni, bagaimana cara Allah mengampuni, siapa saja orang-orang yang akan diampuni Allah. Sebelum saya jauh sana, hal pertama yang saya tekankan hari ini, bersyukur. Ikut saya, ada sebuah doa yang sangat indah dari Nabi yang menunjukkan kesyukuran yang paling tinggi. Ketika kemudian Nabi mendapat nikmat, melihat sesuatu yang baik, melihat sesuatu yang nikmat bagi dalam dirinya, apa yang kemudian Allah titipkan semuanya sempurna, maka Nabi selalu mengatakan, ikut saya, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu kalau dapat nikmat. Kalau dapat ujian, Nabi bilang, ikut saya kalau ujiannya. Ini doa Nabi ketika dapat ujian. Ikut lagi, alhamdulillah ala kulli hal. Subhanallah. Kata-kata yang paling indah teman-teman, untuk kemudian dibacakan pada saat punya nikmat dan pada saat dapat ujian, semuanya dimulai dengan alhamdulillah. Dapat nikmat, Nabi bilang, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang sempurnalah kenikmatan-kenikmatan itu. Sempurnalah semua nikmat dengan kesolehan, sempurnalah amalan soleh dengan seluruh izin dari Allah. Segala puji bagi Allah yang dengan izinnya sempurnalah semua kebaikan. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau dapat ujian, Rasulullah bilang, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, ala kulli hal, untuk setiap keadaan. Susah, ujian. Coba diulang sekali lagi, alhamdulillah ala kulli hal. Lagi, alhamdulillah ala kulli hal. Sekali lagi, 1, 2, 3. Apa artinya? Segala puji bagi Allah untuk setiap keadaan. Sekali lagi, segala puji bagi Allah untuk setiap. Dapat ujian, alhamdulillah ala kulli hal. Keluar kajian sepatu hilang. Seandainya bilangnya apa dulu? Sepatu hilang bilang apa? Ala kulli. Belajar bilang alhamdulillah. Karena ternyata sepatu hilang itu kalau diikhlaskan ternyata jadi pengampun dosa-dosa. Tapi jangki kasih hilang sengaja sepatu tak. Masya Allah. Kalau dapat nikmat, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Coba. Panjang ini, pendek dulu. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi. Siapkan buku, yang hafal kasih buku. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini yang penting, tatimmus shalihat. Sempurnalah semua amalan soleh, sempurnalah semua kebaikan. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat.
Coba bedeng 1, 2, 3. Jago Ki memang kalau ada hadiahnya. Belum pintu hadiah umroh. Mau Ki umroh? Mau atau mau banget? Siapa yang mau umroh angkat tangannya? Yang di luar ada yang mau umroh? Mau atau mau sekali? Itu yang di luar nggak bisa minta dikasih SMP sedikit di sini. Nggak muat nih. Oh dia tahu Masya Allah. Umroh yang di luar. Angkat tangan. Masya Allah. Ya daftar Ki. Sekali lagi, alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ikut saya, jangan lagi setelah ini banyak mengeluh. Cukup katakan alhamdulillah. Kalau yang baik, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pulang kajian, tiba-tiba dapat WA, orang tuanya dapat WA. Nah, besok ada yang mau datang melamar. Bilang apa? Amin. Kodok. Saya bisa merasakan. Kasihan. Jantrol mahal uang panaita. Itu toh yang bikin malu-malu semua maju kodok. Mau maju Ustaz, siap Pak Ustaz. Tapi ragu-ragu Kak Ustaz, berapa angka? Jangan khawatir ikhwan, jangan pernah takut mendengar angka. Kalau dengar 100 juta, bilang siap. Bilang apa? Bilang apa? Siapa yang maha kaya? Masa coba kau lihat, masa segini di ikhwan, sebegini banyak akhwat, masa satu saja kau tidak dapat? Cocoki. Astagfirullah. Jomblo. Astagfirullah. Jadi kalau dapat yang baik bilang apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Coba bilang. Yang dengan nikmatnya, binikmatihi tatimmus shalihat. Sempurna semua kesolehan, sempurna semua amal baik. Dapat ujian, alhamdulillah ala kulli hal. Diputuskan pacar, ujian atau nikmat? Banyak pacarnya semua. Mengaku Ki. Siapa yang punya pacar dan mau kasih putus pacarnya sekarang? Umroh. Satu, dua, tiga. Hai, boy dah banget. Siapa yang ada pacarnya, dia bawa pacarnya, mau nak kasih putus sekarang? Siapa? Ada pacar di sini, mau putus sekarang? Woi umroh ini kamase. Pacarmu belum tentu jadi suamimu. Ingat, ikut saya. Pacarmu belum tentu jadi suamimu. Pacaran adalah ambil HP begini semua anak. Cepat. Ya. Ikut semua. Ya. Pacaran adalah menjaga jodoh orang lain. Masih mau pacaran? Masih mau pacaran ikhwan? Ulang lagi, pacaran adalah menjaga jodoh orang lain. Sumber dosa, maksiat, jauh dari ketenangan. Habis siapa? Curhat Ki. Habis uang Ustaz. Kodok, cukup kau
Siapa suruh kita mau pacaran? Astagfirullah. Istighfar semua. Astagfirullah. Astagfirullah. Saya khilaf ya Allah. Salah kah ya Allah? Tapi ku suka ya Allah. Rekam memang temanmu yang kalau datang kajian ku putuskan nih, baru besok jalan lagi berdua. Yang mana orangnya? Astagfirullah. Baik, itu ilmu pertama. Jadi tidak ada kata mengeluh. Tidak ada kata mengeluh. Semuanya diawali dengan alhamdulillah. Dapat ujian alhamdulillah ala kulli hal. Dapat ujian apa doanya? Apa artinya? Segala puji bagi Allah untuk setiap keadaan. Bagus. Dapat nikmat. Alhamdulillah allazi pintar tatimmu shalihat. Sempurna segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah amalan soleh. Sempurnalah semua kebaikan. Ayo, sekarang dengarkan. Ada semua dosa tak? Jujur yang di luar, mana yang di luar ini? Ada dosa tak yang di luar? Yang di luar ada dosa tak? Banyak atau sedikit? Baik, kita tes dulu. Bismillah. Jujur saja. Orang yang akan diampuni Allah itu yang pertama yang mau jujur. Sekarang jujur semua, nah. Yang punya banyak dosa, angkat tangannya. Yang banyak sekali dua. Yang banyak sekali. Tidak ada menton dosa aja di satu, tahu pak? Nah, menton dosa. Ulangi dulu. Tolong dicek siapa yang tidak angkat tangan, berarti malaikat tojek itu. Ulang. Siapa yang punya dosa angkat tangan satu tangan. Kalau banyak dosanya dua. Oke. Jadi tunggu, angkat dulu. Jangan Tommy terlalu tinggi. Sudah? Turunkan. Sekarang jujur juga dari hati paling dalam. Siapa yang mau masuk surga angkat tangan. Satu dulu. Yang satu surga dengan Rasulullah, dua. Poremu. Banyak dosamu, banyak maumu. Astagfirullah. Bilang astagfirullah. Salah ya Allah. Saya khilaf ya Allah. Bolehkah aku masuk surga ya Allah? Boleh nggak pendosa masuk surga? Saya tanya, boleh nggak? Banyak nggak kisahnya? Dengarkan. Dua kisah singkat. Gak usah story, dengar baik-baik. Kisah pertama, pembunuh 100 nyawa. Hadis Bukhari. Kisah ini terjadi zaman Bani Israel. Saya cerita, saya tidak ulang. Kata Rasulullah, kana fi man kana qablakum rajulun min Bani Israel qatala tis'an wa tis'ina nafsan. Dalam riwayat syakhsan. Ini ada di Bukhari, ada di Muslim. Dulu di zaman Bani Israel ada 99 nyawa. Berapa dia bunuh? Hebat, nah? Di zaman Bani Israel. Fasa'ala ila rahibin. Lalu dia datang kepada seorang rahib. Alim, rekam saya dulu ini kisah. Oh, kita upload ini kisah supaya orang semua sadar bahwa dia punya Allah yang Maha Pengampun. Dari situ gue ambil semua. Ketika dia sudah membunuh 99 nyawa, teman-teman. Dia datang, dia cari orang yang ahli ibadah. Yang saat itu kelihatannya rajin ibadah. Maka dia tanyalah kepada ahli ibadah ini, "Halli min taubah?" Ada enggak taubat bagi saya? Kata orang yang ahli ibadah ini, "Kamu habis ngapain?" Kata dia, "Saya baru bunuh 99. Takut ini orang ahli ibadah." Lalu kemudian orang ahli ibadah mengatakan, "Lah,
Kata orang yang ahli ibadah, karena dia tidak punya ilmunya, dia hanya berdasarkan perasaannya, dia mengatakan dalam hati dia, kalau untuk satu nyawa saja masuk neraka, apalagi 99. Maka ketika ditanya, ada nggak taubat untuk saya? Kata orang yang ahli ibadah, ini hadis Rasulullah, ada di Bukhari, ada di Muslim. Jangan ragukan kisahnya. Saya bercerita, saya S3 ilmu hadis, teman-teman. Saya pertama kali masuk surga kalau ini bohong. Apa kata Rasulullah? Dia tanya, ada enggak? Apa? Sorry, saya pertama kali masuk neraka kalau saya bohong. Susah memang Ustadz kalau mau neraka. Kita kalau mau jadi masuk surga. Kutes di fokus tak itu. Ya, bilang dulu Masya Allah. Gara-gara orang tidak bilang Masya Allah ini ya. Lanjut, perhatikan teman-teman. Akhirnya dia bilang seperti ini, ada nggak taubat untuk saya? Kata orang ini, tidak ada. Marah, dia bunuh. Lengkap berapa? Kisah nyata. Fasa'ala an ahli, maka dia bertanya, mana orang yang paling pintar di sini? Ada ilmunya. Itulah pentingnya belajar dengan orang berilmu. Bukan hanya tentang rajin ibadah, tapi ada nggak ilmunya? Maka jangan sampai kemudian salah bertanya. Lalu dia datang, fasal. Lalu dia bertanya, inni qataltu mi'ata nafs. Kalau sekarang dia bilang, saya baru membunuh 100 nyawa. Hal taubat, ada nggak taubat untukku? Orang yang berilmu, tidak ada keraguan dia jawab. Dia katakan, wa mal ladzi yahulu bainaka wa baina rabbik. Dan apa yang bisa menghalangimu ketika kau tobat dengan Tuhanmu? Diberi syarat. Kata orang yang ditanya yang punya ilmu ini, maka kalau kamu mau bertobat, tinggalkan tempat tinggalmu, karena di sana banyak orang-orang yang tidak soleh. Maka berangkatlah menuju tempat yang di sana. Di sana berkumpul orang-orang soleh, sehingga ketika kamu pindah ke sana, kamu akan banyak beramal soleh dan meninggalkan dosa-dosa. Teman-teman, dia lakukan. Kata Rasulullah SAW, di perjalanan Allah cabut nyawanya, meninggal. Apa yang terjadi teman-teman? Ketika dia meninggal, turun 2 malaikat. Dalam bahasa hadisnya, satu malaikatur rahmah, malaikat rahmat, dan yang satu malaikatul azab, malaikat azab. Yang satu ini malaikatur rahmah. Perhatikan teman-teman, itu mengatakan, ini akan saya bawa ke surga. Kata malaikat azab, kenapa? Kata malaikat rahmat, innahu jaa muniban ila rabbih, karena dia meninggal dalam perjalanan taubat menuju Allah. Tapi malaikat azab menolak. Kata malaikat azab, tidak bisa, karena dia innahu lam yaf'al khairan qat, karena dia belum mengerjakan satu kebaikan pun. Dia baru berjalan, nah 100 orang dia bunuh. Protes. Tapi lihat teman-teman, maha adilnya Allah. Allah utus malaikat ketiga menjadi penengah di antara 2 malaikat. Lalu malaikat ketiga ini bilang, kisu ma bainal ardhain, hitung jaraknya biar adil. Kita lihat bagaimana Allah menakdirkan. Kalau Allah takdirkan dia menjadi penghuni neraka, maka jalan yang dia tempuh masih sedikit. Kalau dia ditakdirkan menjadi penghuni surga, jalan yang dia tempuh sudah lebih banyak dan yang tersisa sedikit. Dihitung. Kira-kira pertengahan seperti ini. Orang itu tujuannya di ujung, dia jalan dari ujung. Di pertengahan dia lebih sedikit teman-teman. Maka karena lebih sedikit itu, maka kemudian atas izin Allah, melalui malaikat penengah tadi, kata malaikat penengah, maka silahkan bawa nyawanya ke surga. Hadis Bukhari. Teman-teman, ampunan Allah itu tentang
kesadaran. Kalau mengaku salah, dia cinta ki Allah, dia suka ki Allah. Kalau sungguh-sungguh ki bertaubat, dia lihat kesungguhan tak Allah, berapa besar dosa tak, diampuni ki Allah. Tidak pernah jiki membunuh 100 nyawa tuh semua. Tidak ada ji. Kalau ada aku kasih tangkap ki Pak Kapolres. Nah. Ada Pak Kapolres mau datang. Pak Kapolres Tabes Makassar yang baru namanya Kombes Arya. Allah akan bersama kita sebentar lagi, dia lagi jalan ini. Anda bukan pembunuh, kenapa Anda merasa galau? Baik, itu satu. Kalau tadi dari kisah laki-laki, sekarang dari kisah perempuan. Dengarkan akhwat. Kanat imra'atan baghiyah. Kata Rasulullah dalam hadis Muslim, ada seorang wanita yang kerjanya menjual dirinya. Dia bukan berzina, tapi memang hari-hari berzina. Ya, kalau ibarat kita sekarang na'udzubillah, orang bilang pelacur, na'udzubillah. Kanat imra'atan baghiyah. Makanya dalam bahasa hadis disebut baghiyah. Baghiyah itu karena sering dia zina. Seringnya dia berzina. Itu memang jadi pekerjaan dia. Sehingga kemudian imra'atan baghiyah digelarilah dengan baghiyah. Baghiyah itu orang yang suka berzina, na'udzubillah. Lalu dia melihat sebuah danau. Dia merasa haus, maka dia dekati danau tersebut. Fara'at kalban. Kata Rasulullah, tiba-tiba dia melihat seekor anjing kehausan. Fakhala'at, lalu dia lepaskan sepatunya. Dia tidak beli air minum, tidak. Dia nggak keluarkan uang. Dia cuma lepas sepatu. Dia ambil air dari danau. Kemudian dia berikan kepada anjing itu dengan penuh kasih sayang, karena melihat anjing itu mau mati, kehausan. Maka diberikan air minum, belum cukup, masih haus, diambilkan lagi, diberikan lagi kepada anjing itu sampai anjing itu kenyang. Apa di ujung hadisnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan itu Allah ampuni semua dosanya. Kalau dipikir pakai akal fikiran, kisah pertama dia cuma berjalan taubat, tidak sebanding dengan dosa dia membunuh 100 nyawa. Betul atau tidak? Kisah kedua dia hanya memberi seekor anjing air minum, tidak sebanding dengan dosa dia menjual dirinya, na'udzubillah. Tapi kenapa Allah ampuni? Baik yang pertama maupun yang kedua, Allah ampuni teman-teman karena ada kesungguhan untuk bertaubat. Yang pertama. Yang kedua, karena ada kesungguhan untuk berkasih sayang. Maka taubat seseorang itu, jika ingin diampuni Allah, dia harus dekat dengan dua hal. Hal pertama yang harus dia dekat, sungguh-sungguh bertaubat. Hal kedua yang harus dia tahu dan yang harus dia ketahui ketika dia ingin bertaubat adalah dia punya rasa kasih sayang kepada sesama. Dua amalan ini paling cepat membuat seseorang diterima taubatnya. Sungguh-sungguh bertaubat. Ini yang kita namakan taubatan nasuh. Dan yang kedua, ketika kemudian orang itu peduli kepada sesama. Kita peduli kepada Aisyah dan Asiyah tadi. Kemudian kita punya dosa. Kemudian kita ambil handphone, kita transfer, kemudian kita tulis dari hamba Allah sambil kita berdoa dalam hati, ya Allah, kalaulah wanita penzina tadi, ya Allah, diampuni dosanya karena berkasih sayang dengan seekor anjing, ya Allah. Saya berkasih sayang dengan anak seorang guru ngaji, ya Allah. Anak seorang guru ngaji yang engkau uji dengan lengketnya jantung mereka, ya Allah. Maka saya memohon padamu, ya Allah, ampuni dosa-dosa saya dengan saya mentransfer uang ini ke dia, ya Allah. Katakan seperti itu.
Ketika Anda berbagi Jumat berkah, ada anak yatim, Anda kasih uang, Anda kasih makanan, Anda transfer, Anda ikut serta dalam kebaikan. Lalu kemudian Anda katakan, ya Allah saya banyak dosa. Boleh gak bertawar-nawar dengan Allah? Boleh. Kalau kita dengar kisahnya, ya Allah saya bukan wanita penzina, dosaku banyak ya Allah, tapi alhamdulillah tidak pernah juga berzina ya Allah. Ya Allah, kalau seorang yang berzina Engkau ampuni dosanya karena berkasih sayang dengan seekor anjing, maka saya lebih berhak untuk Engkau ampuni ya Allah, karena saya berkasih sayang kepada anaknya penghafal Quran, kepada seorang bayi kembar yang bukan mau dia, lengket jantungnya, satu pusarnya, satu hatinya. Sudah begitu semua transfer kita yang kisah-kisah ke anak-anak. Saya kasih tahu, tidak datang 2 kali lah, belum tentu. Besok-besok na'udzubillah, kalau kamu dapat berita anaknya meninggal, kau menyesal.